boleh maju Mas Dimas. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jika oleh karena kebaikan Tuhan, kita masih diberi kesempatan waktu dan tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Juga masih bisa bertemu sama-sama lagi. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan bagi kita. Haleluya.
kehidupan kami Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Yesus, Allah kami yang hidup. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, penyertaan Tuhan yang kami boleh lakukan Bapa, penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang perjalanan hidup kami secara khusus Tuhan. Dalam sepanjang minggu ini Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan Yesus dan berterima kasih pada hari ini Bapa. Engkau mengantarkan kami Tuhan semuanya di sini Bapa yang baik. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesusku. Kami datang Tuhan menghadap Engkau Bapa. Di tempat ini, di rumah ibadah ini Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memelihara hidup kami Bapa, sebagaimana ada di hadapan-Mu Yesusku. Dan Engkau berkati kami Tuhan Yesusku, yang hadir pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesusku. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh jatuh Tuhan, Engkau bahkan mengangkat kami Bapa. Ketika kami lemah, Engkau kuatkan kami Tuhan. Ketika kami dalam pencobaan, Engkau menghibur kami Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang kuasa. Kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin Bapa, bahkan berotoriter di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus untuk boleh hadir Bapa yang baik. Sehingga kami Tuhan boleh bersuka cita memuji-muji Engkau Bapa pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, buat seluruhnya jemaat-Mu Bapa yang tidak dapat hadir Bapa. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi kendala mereka, tapi kami berdoa bagi mereka. Ketika mereka dalam kelemahan, Engkau kuatkan Bapa. Ketika mereka dalam sakit penyakit, Engkau sembuhkan. Engkau memulihkan mereka Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh Tuhan, boleh jemaat yang ada di tempat ini Kau kumpulkan kembali Tuhan Yesus. Di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik di dalam surga, kami juga berdoa satu hal yang kami rindukan Bapa. Masih banyak bangku-bangku kosong Tuhan Yesus pada hari ini, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan lewat jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan. Engkau ketambahkan jiwa-jiwa Tuhan yang ada di tempat ini Bapa, untuk boleh bersama-sama Tuhan dengan jemaat yang ada di sidang ini memuji memuliakan nama-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau serahkan Tuhan, bahwa sebentar lagi Tuhan Yesusku, hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu Bapa. Engkau telah utus hamba-Mu jauh Bapa yang baik. Engkau utus Tuhan Yesus di tempat itu untuk melayani. Oleh karena itu Tuhan, layakkan hamba-Mu Bapa. Urapi mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Bahkan Engkau yang berkata-kata Tuhan Yesus, ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat firman Tuhan, biarlah boleh Engkau meteraikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesusku. Menjadi kekuatan Bapa, menjadi perjuangan kami Tuhan Yesusku, untuk boleh tetap bersandar dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang telah terpanggil Bapa yang baik, yang boleh ambil bagian dalam pemain altar Tuhan Yesusku. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu ini Bapa, baik pemain musik, baik operator Tuhan. Engkau berkati dan juga singer Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruhnya anak-anak-Mu Bapa. Pakai mereka Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus di masa muda mereka Bapa yang baik. Kami akan percaya Tuhan bahwa Engkau bertahta di atas lagu pujian kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang membawakan acara ini. Mari Engkau berapi juga Tuhan Yesus, dari awal pertengahan ke berakhirnya Tuhan. Engkau merapi hamba-Mu Tuhan lebih luar biasa lagi Bapa, sehingga kami boleh dimenangkan pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik di dalam sorga. Inilah ibadah kami Tuhan, kamu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau telah bersama-sama dengan kami Tuhan, mengurapi kami. Dan Engkau lah Tuhan yang memimpin ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapa di sorga. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan Engkau. Terpuji Engkau Tuhan Yesus hari ini Bapa, kekal sampai selamanya. Haleluya.
Amin. Kita akan puji buat Tuhan. Karena kalau kita menemui Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Allah kami. Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersorak. Allah bangkit. Musuh dikalahkan, musuh umat dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan sekali lagi, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu, tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh, selamatkan umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kudus, Allah bangkit, bersoraklah. Bersorak, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak, musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Warta jemaat baik kita menerima surat dari pengurus gereja Pentakosta Indonesia wilayah Humbang perihal persiapan tukar mimbar Jumat Agung Perjamuan Kudus di wilayah Humbang. Tol Sanggul 2 Maret 2026 kepada yang terhormat 1. Semua pendeta pembantu umum, guru Injil dan sintua pimpinan sidang, bira pemuda dan kaum ibu wilayah Humbang, anggota jemaat sewilayah Humbang di tempat. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan hormat menghubungi surat pengurus wilayah Humbang nomor 8-I-I-Romawi-2026 tanggal 21 Januari 2006 tentang hasil musyawarah pertemuan. Bersama ini disampaikan beberapa hal penting menyangkut persiapan tukar mimbar Jumat Agung Perjamuan Kudus sebagai berikut. 1. Tukar mimbar Perjamuan Kudus dalam rangka hari wafat Yesus Kristus Jumat Agung kita laksanakan secara serentak hari Jumat tanggal 3 April 2026 di 7 kelompok di wilayah Humbang, jadwal terlampir. 2. Petugas yang melayani hanya pendeta dan pendeta muda, dan apabila sangat diperlukan bantuan dapat mengunjuk, menugasi
satu atau dua orang guru Injil yang mengerti pelayanan perjamuan kudus. Sekali lagi ditegaskan, yang melayani dalam perjamuan kudus nanti adalah hanya pendeta dan pendeta muda. Dan apabila sangat diperlukan bantuan dapat menghunjuk. Yang menghunjuknya adalah yang memimpin perjamuan kudus nanti satu atau dua orang guru Injil yang mengerti pelayanan perjamuan kudus. 3. Roti perjamuan kudus dibagi kepada jemaat dalam posisi berdiri sejumlah sloki yang tersedia dan dapat dilakukan dalam 2 tahap atau lebih. 4. Ayat perjamuan kudus diambil dari Alkitab Perjanjian Baru 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 bahasa Indonesia atau bahasa Batak. Dan dibacakan oleh pemimpin perjamuan kudus harus pendeta, tidak boleh guru Injil, dan menyuruh peserta mengangkat tangan yang berisi roti dan selanjutnya sloki yang berisi anggur. 5. Roti dan anggur dan peralatan lainnya dipersiapkan oleh sidang setempat dan sudah harus tersedia dan siap untuk disalurkan sebelum ibadah dimulai. 6. Kolekte sakramen, persembahan supaya diserahkan kepada pengurus wilayah Humbang untuk selanjutnya kita sampaikan kepada Bapak Pendeta Umum. Demikianlah disampaikan kepada semua anak-anak Tuhan untuk dibawa dalam doa agar seluruh kegiatan diberkati oleh Tuhan. Demi kemuliaan namanya, Tuhan Yesus memberkati. Salam dan doa kami pengurus Gereja Pentakosta Wilayah Humbang, Sekretaris Pendeta Dr. El Mandulang SIP MTH. Adapun jadwal pertukaran mimbar Jumat Agung Perjamuan Kudus Gereja Pentakosta Indonesia Wilayah Humbang Jumat tanggal 3 April 2026 untuk kelompok 4, yaitu kelompok kita, yaitu kelompok dari Bahal Batu, Goting, Emas, Panyaras, Sepultak, Parorboan, Dejan, di Panjaitan, Jetun Selangit, Siatan Dohan, Siajur, Poki, Pospil, Jalan Pintu Air, disatukan di sidang Sipultak. Sekali lagi, disatukan di sidang Sipultak. Dan hamba Tuhan yang melayani di sana nanti, yang duduk melayani di sana adalah Pendeta Kasenturi dari sidang Setiotio, Pendeta H. Manulang dari sidang Matiti, Pendeta Muda M. Nenggolan dari Separsingguran 2, Pendeta Muda W. Rajaguguk dari Huta Lutung, Pendeta Muda J. Semare-Mare dari Butu Raja, Pendeta S. Pakpahan dari Poki. Dan pimpinan sidang kita, Bapak Pendeta El Manulang, akan melayani di kelompok 6 di sidang Sitanggor. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pengumuman yang kedua untuk menegaskan, pengumuman ini sudah dibacakan beberapa minggu yang lalu, tapi kami ingatkan kembali karena akan dilaksanakan nanti, yaitu dari pengurus muda-mudi Gereja Pentakosta Indonesia sektor Seberang-Borong Barat perihal pertemuan bulan muda-mudi yang akan mengadakan ibadah dan pertemuan yang dilaksanakan pada hari Minggu 1 Maret 2026 hari ini jam 14 waktu Indonesia sampai selesai, bertempat di Gereja Pentakosta Sidang Siatan Dohan, Kecamatan Seberang-Borong. Beberapa dari muda-mudi kita, anak-anak Tuhan sudah ada di sana untuk beribadah pada hari ini, dan nanti seluruhnya nanti muda-mudi dari kelompok Seberang-Borong Barat akan menghadiri ibadah bulanan di sana, sekaligus nanti pertemuan yang berhubungan dengan pertumbuhan kerohanian pemuda-pemudi kelompok Seberang-Borong Barat. Haleluya, haleluya. Oh ya, untuk pelayan untuk di ibadah nanti di si Hatar Dohan yang dihunjuk sebagai pimpinan muda-mudi yaitu satu guru Kas Simangunsong dari GPI Sidang di Panjaitan dan guru H. Simare-Mare dari GPI Sidang Jetun Selangit. Haleluya. Kita memberikan persembahan yang pertama dan kedua kepada Tuhan. Dan nanti di akhir pujian kita akan mendengarkan juga persembahan pujian dari pemuda-pemudi. Kita angkat puji buat Tuhan. Dari kunci F, naung Jaho buku Nabadia, tar surat disi dalam natigori.
Kita kembali mendengarkan persembahan pujian dari kaum ibu dan kaum bapak. Kita angkat puji buat Tuhan. Di studio tikia kanong salpu monang awa di pangujunani. Kita ganti lagunya Jesus Roma Haleluya, Jesus Ro Marsonang Ma. Jesus Roma Haleluya, Jesus Ro Sonang Ma. Haleluya, Jesus Ro Sonang. Lau mangalam, dapat membuat tu surga. Maranatha, Haleluya, Jesus Ro Sonang. Maranatha, Tuhan pai mahon kita, Ethiopia yang Jordan.
Kita memberikan persembahan yang ketiga dan keempat. Dan dari pujian kita, kami mengundang penginjil, Ibu Penginjil Boru Siahan, untuk boleh menyerahkan seluruh ibadah persembahan kita kepada Tuhan, dan juga mendoakan firman Tuhan nanti yang dibawakan oleh hambanya, Bapak Guru Kolonel DJ Manulang. Kita angkat puji buat Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Berterima kasih Kau mengasihiku. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih. Kau memilikiku, Kau mengasihi, Kau memilikiku. Kau memilikiku. Hanya ini biasa Tuhan kasih-Mu. Luar biasa pertolongan-Mu, lawakan-Mu, lindungan-Mu Tuhan. Dalam setiap kami pribadi yang hadir saat ini Tuhan. Engkau menghantar kami ke rumah doa-Mu yang kudus ini Yesus. Hanya untuk meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Hanya itulah yang dapat kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Hati kami, hidup kami ini puji-pujian doa kami oh Tuhan. Hanya itulah yang dapat kami persembahkan kepada Engkau Yesus. Luar biasa kasih pertolongan, lawatan, lindungan-Mu di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat hadir saat ini untuk memuji-muji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Hanya nama-Mu lah yang layak kami puji, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Segala hormat, segala puji-pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus, Juru
selamat bagi kehidupan kami. Sebelum kami mohon kepada Engkau, Tuhan Yesus, Tuhan kami, Engkau bungkuslah kami semua pribadi yang hadir saat ini melalui darah-Mu yang Kau curahkan di Bukit Kalvari. Sebab kami sadari Tuhan, kami di dalam Tuhan, orbuk doami ya Tuhan, olah di silang mino, mudar memugang ya Tuhan, kami anak kami di dalam, mau lihat tebadi oh Tuhan di sudah olongmu, naswa-swatan di bakasan ngalunami, supaya kami semakin mengerti dan semakin mengerti kasih-Mu yang tidak terbatas itu bagi setiap kehidupan kami, supaya kami tidak akan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Haleluya Yesus Tuhan kami, hamba-Mu yang memimpin ibadah-Mu Tuhan, Engkau semakin tambah hikmat kekuatan. Pakai mereka Tuhan dalam pimpinan kuasa kekuatan Roh Kudus-Mu. Beri damai sukacita bagi hamba-Mu untuk memimpin ibadah-Mu ini. Pemain musisi yang fokus Tuhan, lebih lagi Kau pakai mereka Tuhan Yesus Tuhan kami, lebih taat setia memuji meninggikan nama Tuhan. Begitu juga firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan. Jangan biarkan kekuatan hamba-Mu, kiranya isi hati Tuhan Kau curahkan dalam hidup hamba-Mu. Pakai mereka dalam pimpinan kuasa kekuatan Roh Kudus-Mu. Yesus Tuhan, Kakak percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di doa-Mu ini oh Tuhan Yesus. Engkau curahkan suasana sorga saat ini juga. Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu selama ibadah-Mu berlangsung, sehingga setiap pribadi yang hadir ada perubahan dalam setiap pribadi untuk semakin mengenal dan mengenal Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan buat sekeliling gereja-Mu ini Bapa. Engkau tumbuhkan setiap firman-Mu sudah tertabur, firman yang dapat dijangkau, firman-Mu sekeliling gereja-Mu ini, supaya mereka juga selamat Tuhan Yesus. Buat saudara-saudari kami tidak dapat hadir saat ini, sungguh Engkau tahu di mana mereka semua berada. Berkati mereka semua Tuhan, ingatkan mereka supaya mereka jangan lalai Tuhan. Bila masih ada waktu kesempatan ini untuk meninggikan nama-Mu, terima kasih buat kumpulan muda-mudimu nanti di sana. Engkau campur tangan Tuhan, Engkau menuntun perjalanan mereka Tuhan Yesus Tuhan kami. Engkau berkati ibadah muda-mudimu Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus Tuhan, hamba-hamba-Mu di gereja-Mu ini oh Tuhan Yesus, Engkau semakin pakai mereka Tuhan dalam hikmat pengertian. Jangan biarkan mereka Tuhan Yesus Kristus Tuhanku lalai. Ingatkan mereka supaya mereka setia memuji, terlebih melayani Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan kami. Pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan, pelayanan sekolah minggu, pelayanan kebaktian umum Tuhan, pelayanan minggu seperti ini, Engkau senantiasa hadir. Engkau berkati setiap pelayan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah ibadah-Mu ini Tuhan Yesus, dari hal pertengahan yang berakhir dalam pimpinan kuasa kekuatan Roh Kudus. Terpuji termulia Engkau Yesus Allah kami yang hidup saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Satu firman Tuhan untuk hari ini. Hamba Tuhan mengutus hambanya, Bapak Guru Kolonel DJ Manulang dari Gereja Pentecostes Sidang Grogol Jakarta untuk boleh melayani kita pada hari ini. Kami undang seluruh hadirin untuk boleh bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan. Kurindu sabdamu, kurindu firmanmu, C sama dengan do.
berfirmanlah, 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 berfirmanlah. Roh Kudus urapi hamba. Roh Kudus urapi hamba. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada saat siang hari ini Tuhan masih mempertemukan kita dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh hambanya yang boleh memimpin puji-pujian kita lewat worship leader. Tadi sudah diperkenalkan, kan tetapi mungkin sebelum-sebelumnya saya masih diperkenalkan sebagai guru Injil dari Surabaya. Kan tetapi sudah setahun ini saya sudah berpindah domisili dan juga sudah tentunya berpindah pelayanan juga dari GPI Sidang Majen Songkono Surabaya, dan saya saat ini dipakai Tuhan untuk melayani di gereja kita GPI Sidang Grogol, Jakarta Barat. Adapun mungkin perjalanan saya ke sini sudah sedikit tahu karena ada acara keluarga pernikahan dari saudara kita, mungkin juga di jemaat di tempat ini dan para Tuhan kenal, yaitu saudari Dewi Ito kami yang sudah merasohotan di Samosir kemarin. Jadi itulah jalan Tuhan mungkin sehingga bisa mempertemukan kita, dan juga tentunya saya mau mohon doa karena nanti pesawat saya jam 2 sudah harus bertolak ke Jakarta. Jam 2 berarti saya harus jam 1 atau setengah 1 sudah harus sampai di Bandara Silangit. Puji Tuhan. Tetapi meskipun agak sedikit waktunya, tadi saya terus terang Bapak Ibu, hati saya tadi tidak damai lihat waktu berjalan itu, sempat gak. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan saya dan Tuhan akan memberikan kesempatan kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita buka kitab kita. Kebenaran firman Tuhan akan saya bawakan dari Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasalnya yang ke-28 ayatnya yang pertama. Dan juga nanti ada firman Tuhan yang lain sebagai untuk menguatkan. Demikian firman Tuhan. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan di sini adalah huruf besar semua, berarti YHWH atau Yahweh, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini dikatakan jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan baik-baik. Maka segala yang kusampaikan kepadamu, maka engkau akan diberikan segala sesuatu, mengangkat engkau di atas segala bangsa.
Terkadang Bapak Ibu, di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita kadang firman Tuhan kita tidak belajar secara hati-hati. Bahkan banyak anak-anak Tuhan, boleh saya katakan dia perang-perang ayat. Dia ngambil ayat yang cocok dengan dirinya, dia sampaikan itu. Lawannya berbicara pun seperti itu. Diambil ayat untuk melawan ayat itu. Perang ayat. Kalau kita kembali Bapak Ibu, ketika Yesus dicobai di padang gurun, itu kan iblis pun mengatakan, sebab ada tertulis. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama kita Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan sedang mengatakan, jika engkau mendengar baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, berarti di sini perlu kehati-hatian, perlu kita ketelitian di dalam mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita harus hati-hati. Apa isi hati Tuhan? Apa makna ataupun apa yang Tuhan inginkan lewat ayat ini, lewat firman ini ke dalam diri kita? Amin. Puji Tuhan. Baca dulu firman Tuhan dengan baik-baik. Apa yang sedang Tuhan katakan, apa yang sedang Tuhan inginkan terhadap diri kita terlebih dahulu, bukan terhadap orang lain. Di sini Tuhan mengatakan lewat Musa kepada bangsa Israel, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Puji Tuhan, mengangkat, kita akan diangkat di atas segala bangsa. Kalau ayat yang lain mengatakan engkau akan menjadi kepala bukan ekor, itu yang sedang digaung-gaungkan oleh anak-anak Tuhan zaman sekarang. Aku kepala bukan ekor, itu firman Tuhan. Tetapi tidak dilihat sebelumnya apa yang Tuhan inginkan. Di sini dikatakan baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintahnya dengan setia. Berbicara kesetiaan Bapak Ibu. Namanya orang setia, berarti dia tidak akan melenceng ke kanan dan ke kiri. Puji Tuhan. Berarti berbicara tentang setia itu berbicara kontinuitas, keberlanjutan. Tidak ada namanya setia hanya 1 tahun. Saya setia hanya 1 hari saja, besok nggak perlu lagi, nanti besok setia lagi. Bukan seperti itu namanya bolong-bolong. Itu mempermainkan, itu namanya. Demikian juga dalam hubungan suami istri. Namanya setia selama terikat dalam suatu perjanjian. Nikah kudus contohnya seperti yang kemarin. Berarti sudah terikat. Apa yang harus mereka lakukan? Setia terhadap perjanjian itu. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Demikian juga Bapak Ibu di sini. Kalau perikopnya dikatakan sini berkat. Puji Tuhan. Berkat, siapa yang tidak mau berkat? Saya pun masih mau berkat. Tapi kita harus lihat, harus berkat dari Tuhan. Kita harus tahu ini bersumber dari mana. Oh, ini upah saya ketika saya berlaku setia kepada Tuhan. Ini upah saya ketika saya setia melayani Tuhan. Ini upah saya ketika saya fokus kepada Tuhan. Dalam tindak tanduk kehidupan saya, dalam tindak tahu aktivitas saya. Saya setia kepada Tuhan. Kesetiaan itu Bapak Ibu tidak bisa dicapai secara instan. Jadi kalau ada yang mengatakan saya setia kepada Tuhan, gampang saja ternyata setia kepada Tuhan. Tinggal bawa Alkitab saja, ngomong nyanyi-nyanyi, kemana-mana nyanyi-nyanyi, rohani, lagu-lagu rohani. Apakah seperti itu? Hanya Tuhan dan diri kita saja yang tahu. Tapi di sini dikatakan kita coba diingatkan Bapak Ibu, baik-baik mendengarkan dan setia terhadap perintahnya. Kalau saya boleh mengatakan Bapak Ibu, antara berkat dan janji itu adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kita mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Ada janji,
Ada upah yang harus dibayar, itu apa? Ketaatan, kepatuhan, kesetiaan. Itu semua harus diramu, kita kumpulkan agar apa? Agar janji itu tercapai. Musa mengingatkan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Kurang apa Bapak Ibu? Kurang apa Tuhan menjaga bangsa Israel? Makan saja diberikan. Makan bukan sembarang makanan. Makan adalah roti mana yang dari surga. Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang turun langsung. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap bersungut-sungut. Mereka tetap berlaku tidak setia. Coba kita bandingkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita coba merenung Bapak Ibu. Mungkin kita, Tuhan, kok usaha saya kok tidak diberkati oleh Tuhan. Saya sudah merencanakan ini, itu segala macam. Tapi kok nggak tercapai ya Tuhan. Ada lagi curhat mungkin sama temannya, dikatakan, janji Tuhan indah pada waktunya. Ya enak didengar. Tapi coba kita belajar kepada diri sendiri. Apakah saya sudah setia? Apakah saya sudah taat? Apakah saya sudah patuh? Apakah saya sudah mendengarkan suara Tuhan itu dengan baik-baik? Apakah sudah saya dengarkan? Apakah saya sudah patuh terhadap perintahnya? Mari kita mencoba Bapak Ibu. Kita mencoba pada diri kita sendiri. Agar apa Bapak Ibu? Agar janji itu tergenapi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, agar kita boleh berlaku setia, kita perlu latihan. Amin. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 itu berbicara tentang latihlah dirimu beribadah. Apa maksudnya latihan itu Bapak Ibu? Latihan itu dibutuhkan biar kita apa? Biar kita melatih kedisiplinan. Puji Tuhan. Kita disiplin gak terhadap firman Tuhan? Tanya pada diri masing-masing. Saya sudah disiplin gak terhadap firman Tuhan? Saya itu belum mengatakan saya sudah disiplin karena saya tentara, saya pasti disiplin. Oh no, tidak. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kedisiplinan itu akan terlihat nantinya. Baca di belakang saya. Growth, grow and fruit. Bapak Ibu, apa artinya itu? Ya. Root itu berbicara tentang kita berakar, tertancap kepada sumber kehidupan itu, yaitu Kristus Yesus. Beriman kepada firman, kepada Yesus, sang firman itu. Kita beriman. Dikatakan grow, bertumbuh. Apa yang sudah kita dapatkan, sumber air yang sudah kita dapatkan, yang membuat itu menjadi bekal kita, mineral bagi tubuh kita, sehingga kita bertumbuh. Amin. Puji Tuhan. Bertumbuh kita. Tapi Tuhan menginginkan satu lagi. Apa? Berbuah. Ingat kisah ketika Yesus mengutuk pohon ara. Yesus melihat dia bertumbuh dengan baik, lebat daunnya, dia tidak kurang satu apapun, semua terpenuhi kebutuhannya. Akan tetapi dia tidak menghasilkan buah. Rasul Paulus mengingatkan, dari buahnya lah engkau akan dikenal. Jadi sebenarnya Yesus mengatakan ini pohon ara bukan pohon ara ini. Karena kenapa? Dia tidak berbuah, dia tidak dikenal, dia hanya sebatas pohon rindang saja. Dalam arti kata, dia egois. Mementingkan dirinya sendiri saja. Maka Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan saat itu pun dia tidak akan pernah bisa lagi mendapatkan apa-apa. Karena dia sudah kering dan mati. Demikian juga Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara janji Tuhan
sudah dinyatakan lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita mau berlaku setia kepada Tuhan. Terus kita belajar Bapak Ibu, bagaimana agar kita melatih diri terhadap firman Tuhan. Butuh hubungan ataupun relationship dengan Tuhan secara pribadi. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika Yesus di dalam Lukas dikatakan memilih ke-12 murid, apa yang pertama dilakukan oleh Yesus? Dia naik ke bukit. Dia berdoa semalaman. Ketika Yesus mau mengambil keputusan terbesar, dia berserah diri kepada Allah Bapa. Dia berdoa semalam-malaman. Agar apa? Agar nanti ketika memilih 12 rasul sebagai penerus pelayanan di dunia ini, tidak salah pilih. Apakah Yesus hanya menginginkan jumlah? Tidak. Banyak yang mengikuti Yesus kemana-mana. 5.000 orang makan diberikan, ngikut kemana-mana, ngekor kemana-mana. Tapi mereka itu hanya menginginkan berkat. Mereka hanya menginginkan mujizat. Wow, yang buta disembuhkan. Wow, hebat ini orang, hebat ini Yesus. Yesus tidak butuh itu. Yesus membutuhkan hati kita benar-benar enggak menyadari, benar-benar enggak kita mengakui bahwa Dialah Sang Juru Selamat itu. Itu yang Yesus butuhkan. Makanya ke-12 murid itu dipilih untuk bisa bergaul ataupun bisa dekat dengan Yesus, bisa makan bersama-sama, tinggal bersama-sama. Yesus melakukan apa? Mereka bisa melihat secara langsung. Dengan apa? Agar 12 murid itu atau ke-12 rasul itu bisa mempraktekkan itu nanti ketika Yesus sudah tidak berada di bumi lagi. Demikian juga Bapak Ibu kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jalin hubungan dekat dengan Tuhan. Dengan apa? Berdoa. Berdoa. Mengambil saat teduh terhadap Tuhan. Agar apa? Agar janji itu digenapi, agar janji itu nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita buka Bapak Ibu di Ulangan 28 ayat 15, di sini juga sangat jelas-jelas dikatakan. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, apa yang kita dapatkan? Kutuk dikatakan. Berarti ada konsekuensi. Ada konsekuensi yang dari Tuhan ketika kita sudah dikatakan kita sudah berakar dan kita sudah bertumbuh. Akan tetapi kita tidak menghasilkan buah. Dalam Ibrani mengatakan setiap pelanggaran ada. Ya, kita buka di Ibrani. Ibrani 2 ayat 2. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan akan mendapat balasan yang setimpal. Puji Tuhan. Berarti mengikut Tuhan itu gak boleh main-main ternyata. Tidak boleh setengah-setengah. Suam-suam kuku itu akan dienyahkan. Musa mengatakan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik, maka Tuhan akan mengangkat dari segala bangsa. Tetapi di situ juga dikatakan, kalau tidak taat ataupun melanggar akan mendapat balasan yang setimpal. Ini harus menjadi renungan kita
Bapak Ibu. Renungan dalam hidup kita, agar kita dalam mengikut Tuhan, agar benar-benar kita mempersembahkan ketaatan kita, persembahkan kesetiaan kita, mempersembahkan kepatuhan kita, dan kita melakukannya dengan benar. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 7, firman Tuhan ini akan menjadi pegangan kita Bapak Ibu, agar bagaimana agar janji itu bisa kita peroleh. Sini sangat jelas dikatakan Bapak Ibu. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Jika kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, berarti ada hubungan relasi yang sangat baik. Kita terima Yesus hidup, berkuasa atas hidup kita, dan kita mau Yesus yang memimpin hidup kita. Di sini dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Jadi kalau sekarang belum menerima, berarti bisa saja Yesus sudah masuk dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak mau dipimpin oleh Dia. Kita tidak mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita mau menerimanya, kita mengakui, tapi kita tidak mau dipimpin oleh Dia. Kita masih mau menggunakan akal pikiran kita. Kita masih mau menggunakan hati kita, isi hati kita. Gini aja lah, nggak apa-apa itu. Ini nggak apa-apa itu. Nanti bisa kita diatur itu nanti. Ibadah nanti bisa kita atur itu. Wow, ibadah bisa diatur. Tuhan tidak menginginkan kita seperti itu. Biarlah Tuhan yang mengatur hidup kita. Puji Tuhan. Biarlah Dia yang menuntun kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu? Ketika Tuhan sudah memimpin hati kita, Dia tahu kemana kita akan melangkah. Seperti rusa yang haus merindukan aliran sungai, demikianlah hidupku di tangan-Mu Tuhan. Dia akan menuntun kita Bapak Ibu. Dia akan sebagai gembala yang baik, diiringi kita, dibuat tuh jebalan nalomak inna firman Tuhan. Apakah itu benar? Benar sekali. Itu tepat sekali. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita hanya sering mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi ketika kita sudah melangkah keluar dari rumah kita, kita khawatir. Langsung kita khawatir. Ipa mati akan inggasi tahe. Halang-halang kuingon. Ipa mati akan tibi tahe. Rice cooker bebena. Jadi selama di gereja bisa ime pikiran terus terganggulah konsentrasinya. Terganggulah hatinya sehingga tidak fokus. Tadi saya jujur saya katakan saya tidak lihat jam terus saya. Tapi ketika saya berdoa kepada Tuhan, asa guru tu koma Tuhan. Bolo nalau pe pesawati, badok malawi. Puji Tuhan. Badong pe pesawat marsugut. Atau gue marsugut, boleh lagay komanda PA. Toema resiko me. Berarti kita berhikmat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sekarang Bapak Ibu, saya boleh katakan saya tidak terganggu lagi dengan waktu.
Haleluya. Haleluya. Semangatlah Bapak Ibu di dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Tuhan, jika dikatakan, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah maka kamu akan menerimanya. Bukan Yesus tidak mengatakan mintalah maka aku akan memberikannya, tidak. Tidak, maka aku akan memberikan, tidak. Tapi Yesus mengatakan kamu akan menerimanya, berarti pasti diterima. Puji Tuhan. Pasti diterima. Bukan songon misalnya ijo mah pengi. Akan kutunggu mama ngalian. Sudah anda pehulean. Anda pehulean. Alif firman Tuhan yang katakan jika kamu minta, kamu akan menerimanya. Kenapa kamu tidak menerimanya? Ya kamu belum memintanya. Puji Tuhan. Belum diminta kok, bagaimana kita bisa menerima? Mintalah, maka kamu akan menerimanya. Tetapi kita harus baca dulu. Ada, kalau dalam sebuah kesisteman itu kan ada input, ada proses, ada output. Terproses tutup tapi kiri. Dohot output. Anon belum martangi yang ngau terleon Tuhan itu. Tapi sebelum dan ilaku hidup belum berbuat yang sebelumnya. Belum ada firman Tuhan yang dilakukan. Belum ada firman Tuhan yang hidup di dalam hatinya. Tapi sudah mengatakan, Tuhan kamu tidak memberikan apa yang aku minta. Langsung prosesnya yang diminta. Langsung menunggu hasil. Bapak Ibu, kita percaya firman Tuhan tidak ada yang gagal. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak ada yang gagal. Saya sampaikan firman Tuhan mungkin ada yang menolak. Tapi saya yakin dan percaya ada yang menerima. Karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Mungkin firman ini hanya berlaku untuk saya. Amin. Puji Tuhan. Tetapi kita yakin dan percaya Bapak Ibu saat ini, kita yang hadir di GPI sidang penyiaran ini, firman Tuhan sudah meneguhkan kita. Mari kita berakar, mari kita bertumbuh, dan mari kita berbuah di dalam Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Unang betong kita mengoloi keinginan daging. Bapak Ibu, kita belajar tentang disiplin dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya mencontohkan diri saya. Saya mencontohkan diri saya saja. Ini bukan contoh yang baik, tapi menurut saya ini baik. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya itu ya sudah beberapa tahun ini, ya, contoh kecil. Saya selalu mempersiapkan kolekte saya dalam setahun. Jadi karena firman Tuhan mengatakan berikanlah persembahanmu yang terbaik, bukan yang terbanyak. Puji Tuhan, bukan yang terbanyak, tetapi yang terbaik. Jadi kalau momen-momen seperti ini Bapak Ibu, momen Lebaran ini kan kalau di kota-kota besar mungkin nggak tahu di sini ya, ada penukaran uang ya yang baru, ya baru ya, baru keluar dari bank itu kita tukarkan itu. Dan sudah beberapa tahun, mungkin sekitar 10 tahunan lah, saya belajar menggunakan atau memberikan persembahan itu ya setidaknya terbaru gitu. Jadi saya kan menukarkan, bukan masalah jumlahnya Bapak Ibu, bukan masalah nominalnya yang besar, mungkin tidak Bapak Ibu. Tapi saya mencoba, saya tidak bisa memberikan yang terbaik menurut pandangan orang. Saya tidak bisa memberikan yang terbaik mungkin menurut nilai, tidak. Tetapi saya memberikan terbaik dari, mungkin hanya bisa saya mampu saya dari segi fisik. Fisiknya baru. Wah, istilahnya, wah masih baru pekan keluar. Itu Bapak Ibu, itu akan saya tukarkan pada momen-momen. Kalau momen seperti itu sudah saya katakan sama ibu guru itu, jangan lupa kolekte saya, kalau kolekte mereka terserah. Kolekte anak-anak saya ataupun ibu guru, ya
dia gitu loh. Tapi kalau ke saya itu, saya langsung saya tukarkan itu. Saya korbankan, mungkin jadi tabungan saya, tapi saya akan korbankan itu untuk saya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya akan kumpulkan itu, akan saya simpan itu, dan saya tidak akan pernah mengambil itu kecuali untuk persembahan. Saya tidak akan pernah mengeluarkan itu meskipun nominalnya mungkin 5.000. Saya tidak akan pernah mengeluarkan itu untuk bayar, mungkin bayar tukang parkir atau bayar mungkin ada tipnya ojek online. Tidak. Saya akan simpan itu dalam lemari. Jadi ketika hari Minggu contohnya, hari Sabtunya itu sudah saya ambil itu. Sabtu atau Minggu pagi saya ambil berapa persembahan kita, saya ambil ya sejumlahnya, dan saya tidak akan mengambilnya lebih. Yang pasti kan kalau gereja kita itu pasti persembahannya kan kalau enggak 3 ya 4, ya kan? Ya saya biasanya kalau saya gereja saya sendiri akan saya ambilkan 3 contohnya, kalau di Grogol itu 3 atau di Majen Sungkono. Tapi kalau gereja lain ya saya akan kasih spelling jadi 4. Tapi nanti ketika cuma 3 kali contohnya, itu nanti sisanya saya kembalikan lagi Bapak Ibu. Karena ini memang untuk persembahan, amin. Karena ini memang untuk kurban kita. Ya. Saya mencoba seperti itu, tapi saya nggak tahu ini di mata Tuhan apa enggak. Bahkan ketika ya jadi kadang Bapak Ibu saya jadi merasa juga bersalah ketika saya mendapat lebih. Ketika mungkin saya menerima berkat Tuhan lebih, saya juga ternyata tidak ngambil dari dompet saya, tetap ngambil dari situ. Yang kalau saya bandingkan nominalnya sangat jauh sekali, lebih kecil itu persembahan itu. Ya, itu juga menjadi salah. Tapi saya mengatakan, saya mencoba belajar Bapak Ibu, belajar untuk memberikan setia atau taat, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengatakan itulah kalian lakukan, tidak. Ya. Karena kenapa Bapak Ibu? Saya pernah pengalaman Bapak Ibu. Ketika saya beribadah, saya tidak mempersiapkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kantong persembahan dijalankan, saya ambil dompet saya buka, saya cari yang paling kecil. Mangalang bakso don. Jadi di situ saya jadi merasa bersalah. Ketika saya beribadah, saya hanya memberikan saya pengeluaran saya lebih besar di luar ibadah daripada ketika saya beribadah. Dan saya mencoba belajar Bapak Ibu. Saya mengatakan itu baik nanti ditiru, tidak. Itu urusan saya dengan Tuhan. Tapi saya mencoba belajar setia atau belajar saya coba memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada saat ini Tuhan sudah mengingatkan kita, marilah kita tinggal dalam Tuhan. Kita dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, kita adalah pokok anggur, kita adalah tunas-tunas yang dicangkokkan pada pokok anggur ataupun pohon zaitun sejati. Kita tidak bersumber dari situ awalnya, tetapi kita adalah yang dicangkokkan. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga mineral ataupun sumber makanan yang dari pohon itu tetap kita terima. Puji Tuhan. Namanya dicangkokkan seperti itu. Kita ditempelkan di situ. Kita bukan orang Israel, kita bukan orang Yahudi. Tetapi kita adalah yang dicangkokkan itu. Puji Tuhan. Jadi kita pun menerima ataupun mendapatkan sumber yang sama sebagaimana firman Tuhan katakan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bawakan pada saat siang hari ini. Biarlah Tuhan yang lewat kuasa rohnya menanamkan ini dalam hidup kita, dalam hati kita, untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan kita izinkan Tuhan memimpin hati kita, maka segala janjinya akan kita terima. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita doakan semua nanti pengumuman.
sudah disampaikan tadi oleh hambanya, worship leader kita berdoa juga untuk persembahan pujian, kolekte, kita biar semua nanti Tuhan yang memberkati semua kita semua. Dan terkhusus juga mohon saya juga didoakan perjalanan saya dari kota ini, dari Siborong-Borong ini menuju Jakarta dan bertemu dengan keluarga di sana, dan juga bertemu dengan jemaat kita di GPI Grogol, tentu dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, sekaligus kami serahkan kepada hambanya Bapak Gembala Sidang untuk memimpin kita dalam doa, menyampaikan doa berkat dan mengakhiri ibadah ini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Yesus sahabatku? merasakan berkat-Mu yang berlimpah, yang selalu ingin untuk memuji memuliakan nama Bapa di surga.
setiap pergumulan hidup kami Tuhan, dalam setiap pergumulan pelayanan kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami bekerja di hadapan Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan kehendak-Mu, mendengarkan firman-Mu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami supaya kami berlaku setia Bapa, supaya kami berlaku taat ke hadapan Tuhan, taat akan firman-Mu, taat akan berkat-Mu, dan sebuah pekerjaan yang Tuhan serahkan kepada kami di dalam pelayanan kami. Kami melihat Bapa di surga, betapa besar kasih-Mu, betapa besar anugerah-Mu, walaupun memang banyak kendala tantangan yang kami hadapi di dunia yang pada ini. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak gentar Tuhan, kami tidak cemas Tuhan Yesus Kristus, karena kami akan Tuhan berikan keselamatan bagi hidup kami, dan Tuhan telah tentukan kami sebagai pemenang untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan kuasa-kuasa iblis, melawan kuasa-kuasa penjahat yang ada di dalam hidup kami pribadi, nafas pribadi, dan juga di dalam pelayanan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus Kristus pekerjaan kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami, karena Tuhan telah berjanji kepada kami Tuhan untuk memberikan keselamatan yang abadi bagi kami pribadi lepas pribadi, sebagai orang percaya yang taat dan tunduk takut kepada Tuhan Yesus Kristus dan melakukan kehendak Bapa di surga. Kami tidak takut Tuhan apabila ada yang memisahkan hidup kami dari Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan telah meneguhkan hati dan pikiran kami, sehingga kami taat dan tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Apabila datang penyakit Tuhan Yesus di dalam hidup kami, apapun itu, baik penyakit badannya maupun penyakit rohani, Tuhan Yesus Kristus dapat menyembuhkan. Tuhan Yesus dapat memulihkan kami, supaya kami pulih sedia kala seperti kami melayani pada saat yang dulu, untuk hari ini bahkan untuk hari-hari yang akan datang. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, buat pelayanan di tempat ini bagi hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tangan Tuhan memberikan kekuatan kepada hamba-Mu untuk melayani di tempat ini Tuhan Yesus Kristus, agar mereka jangan mementingkan pribadi lepas pribadi, jangan mementingkan apa yang ada di dunia ini, walaupun memang itu berguna Tuhan Yesus Kristus, akan tetapi yang lebih berguna adalah pelayanan kepada Tuhan, tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, baik yang masih belum mengerti akan keselamatan dari Tuhan. Apabila Tuhan menyentuh hati dan pikiran mereka, mereka akan mengerti bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaannya. Maka bekerja sebagai petani, mari Tuhan berkati pekerjaannya. Bekerja sebagai pedagang, bekerja sebagai pegawai, bekerja sebagai pelayan. Biarlah tangan Tuhan memberkati mereka seluruhnya. Demikian juga Bapa di surga, kami telah diberkati melalui firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Guru Manunda yang datang dari Grogol, Jakarta Tuhan Yesus. Sungguh sangat indah Tuhan firman-Mu, melekat di dalam hati dan pikiran kami, tumbuh kembangkan Bapa, agar kami dapat belajar untuk mempelajari bagaimana berkat-Mu Tuhan berikan kepada kami, dan itu sekali akan kami sisihkan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan di dalam pelayanan kami. Seperti firman Tuhan, Tuhan berikan 1/10 kami serahkan kepada Tuhan dalam pelayanan kami. Berkati seluruhnya jemaat-Mu Tuhan, berkati kami seluruhnya. Dan hamba-Mu akan berencana akan pulang hari ini dengan pesawat melalui Bandara Selangit menuju Jakarta. Biarlah tangan Tuhan memberkati Tuhan, agar dalam keselamatan ilahi di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat bertemu kembali untuk hari yang akan datang. Berkati perjalanan hamba-Mu Tuhan,
supaya bertemu dengan keluarga, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, bahkan di dalam pekerjaannya. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang telah kami terima, biarlah tumbuh kembangkan hati dan pikiran kami. Apabila kami lemah, Tuhan kuatkan. Apabila kami sakit, Tuhan sembuhkan. Apabila kami susah, Tuhan hiburkan melalui kuasa dari surga. Di dalam perpisahan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami akan berpisah di tempat ini. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Hantar kami Tuhan Yesus Kristus untuk bertemu dengan keluarga dan untuk bertemu dalam pelayanan untuk hari-hari yang akan datang. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus, jemaat-jemaat-Mu yang tinggal di daerah ini, biarlah Tuhan berkati mereka. Demikian juga Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, baik operator, tim musik, tim altar, semuanya Tuhan Yesus Kristus yang menyampaikan lagu puji-pujian, biarlah Tuhan berkati mereka. Yang memberikan persembahan, Tuhan berkati mereka melalui kuasa-Mu dari surga. Seluruhnya kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami puji, kami muliakan Engkau Bapa, hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita angkat lagu pujian buat Yesus Kristus. Aku mengasihi Engkau Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa penutupan. Ya Bapa kami yang di surga, ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita angkat lagu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu
sorga, damai sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan bersalaman kasih dengan hambanya yang sudah datang mengunjungi kita dari Jakarta. 75 lah Bapak 2, Bapak Data, Bapak Guruta. Yesus Roma haleluya, Yesus Roma sonangma, lau mangalap nabadia, membuat surguan haleluya, haleluya, sudah meta masih jalan. Ayasma pahiamu, ayasma pahiamu, bagala mabalito, bahagia kala dumonat. Puji Tuhan.